Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah manajemen operasi lanjut. Kita akan membahas mengenai just in time. Apa itu just in time? Ya, langsung aja. Just in time adalah atau JIT, disingkat itu JIT, merupakan pendekatan berkelanjutan dan penyelesaian masalah secara paksa yang berfokus pada keluaran dan penggunaan persediaan. Jadi lebih ke arah barang masuk dan barang keluar. Ya. Dalam hal lain juga bisa didefinisikan adalah mendukung manajemen biaya guna mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan industri sebagai akibat kemajuan teknologi dan otomatisasi. Nah, just in time ini dimotori oleh Jepang dengan memanfaatkan kemampuan para pemasok atau supplier bahan baku, suku cadang untuk kebutuhan mereka secara tepat waktu. Jadi secara sekilas bisa dikatakan pada saat saya butuh ada, kalau belum butuh belum perlu dikirim. Jadi konsep just system seperti itu. Dan di Jepang disebut dengan konsep Kanban. Kanban itu adalah sebuah kartu. Jadi dengan model kartu itu, kalau kita belum mengambil kartu ya belum akan dikirim gitu. Nah, tujuan dari penerapan just in time sendiri itu adalah meniadakan persediaan. Jadi tadi persediaan atau inventory atau stok gitu ya gampangannya menyebutnya. Nah, ini salah ketik zero inventory. Jadi nol persediaan. Jadi barang yang belum akan dijual, belum akan diproduksi, maka nggak perlu disiapkan. Jadi akan disiapkan ketika barang itu akan diproduksi atau akan dijual. Nah, tentunya dalam konteks nol itu mestinya nol dalam suatu koridor jangka waktu tertentu. Jadi jangan sampai juga nanti kurang produksi kosong, tenaganya nganggur, barangnya belum ada. Nah, kemudian yang kedua adalah meniadakan kecacatan atau zero defect. Karena apa? Barang yang tersimpan lama dalam suatu gudang bisa jadi akan menjadi rusak. Kemudian meniadakan gangguan pada schedule produksi atau zero schedule interruption. Ya, jadi untuk apa ya? Tidak adanya gangguan-gangguan yang menyebabkan jadwal produksi itu terganggu. Nah, sebetulnya pada akhirnya apa? Pada akhirnya tujuan dari JIT adalah tentunya adalah meningkatkan profit. Kenapa meningkatkan profit? Kalau Anda ketahui semua bahwa industri ketika memegang suatu inventory yang banyak, itu adalah tentunya ada biaya. Dan hampir rata-rata industri di dunia itu biaya inventorinya itu hampir 60% sendiri. Jadi bukan di alat, bukan di investasi orang, tapi lebih ke arah untuk perputaran bahan baku ini. Ketika bisa diminimalkan, nah tentunya bisa uang itu bisa dibelanjakan untuk yang lain. Dan kita tahu terutama perusahaan-perusahaan itu uang yang dipakai itu kadang ya uang ya ketika atau bank. Jadi kalau bisa di minimal mungkin itu biaya beban bunga atau kewajiban jadi lebih rendah. Ketika biaya beban-beban atau pengeluaran-pengeluaran itu ditekan, tentunya akan memperbesar
pendapatan atau profit. Terlepas dari itu semua tentunya kalau itu menyangkut dengan bahan yang gampang busuk gitu, memberikan suatu kualitas yang lebih baik, misalnya suatu industri jus buah kayak gitu, tentunya barang yang fresh dari perkebunan jadi datang langsung diproses akan lebih memberikan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang sudah tersimpan. Begitu juga dengan industri misalnya makanan perikanan, kemudian industri-industri sejenis yang bisa dihasilkan secara konsep just in time, maka akan mampu meningkatkan kualitas. Juga kinerja. Kenapa kinerja ada sangkut pautnya di sini? Karena memang akan cenderung on time, ya, cenderung tepat waktu. Jadi nggak ada ulur. Kalau barang sudah datang, otomatis ya harus segera dikerjakan, harus diselesaikan. Jadi nggak ada waktu tunggu, nggak ada waktu jeda. Karena kalau sampai terjadi waktu tunggu, pekerjaan yang nggak diselesaikan akan tentunya akan ada barang lagi yang datang yang belum tentu mampu kita proses. Jadi jangan sampai terjadi waktu tunggu yang panjang. Nah, dalam konteks just in time waktu proses dan pembelian, ada istilahnya throughput time, ada atau waktu yang dibutuhkan untuk suatu produk dalam melewati semua proses produksi. Nah, throughput time itu ada 4 komponen. Yang satu adalah komponen penambah nilai, yaitu berupa aktivitas proses, sama kegiatan yang bukan penambah nilai atau non value added aktivitas. Nah, ini agak ketutup. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama waktu proses. Waktu proses sendiri ini kadang nggak bisa, memang harus dilaksanakan karena waktu proses. Yang kedua adalah waktu inspeksi, yaitu sebetulnya inspeksi itu nggak nambahi apa-apa, hanya pengendalian. Kemudian waktu pindah, lah ini juga tidak sebetulnya nggak dipindah nggak apa-apa, tapi karena itu bagian dari akan untuk proses selanjutnya, ya harus dipindah. Tapi tidak ada penambahan nilai dari pindah A ke B, itu ya wujudnya seperti itu, dan waktu tunggu. Nah, ini nilai-nilai ini, kegiatan bukan penambah ini harusnya diminimalisir dengan konsep just in time. Jadi waktu inspeksi, waktu proses, waktu pindah dan waktu tunggu harusnya diminimalisir karena tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam masalah nilai tambah. Kemudian dalam konsep just in time biasanya diikuti juga hanya supplier-supplier yang siap saja, artinya lebih efisien, yang mampu menjaga, meningkatkan kualitas, baik terutama bahan baku. Dan itu penerima barang atau industri manufakturnya itu bisa memaksakan kepada supplier untuk mengirimkan kualitas yang memenuhi standar dan sudah diperiksa. Jadi ketika sudah dipercaya, sudah dipilih, maka manufaktur yang mengolah produk itu bisa meniadakan inspeksi atau pemeriksaan. Kalaupun ada metode samplingnya lebih jarang, artinya mengambil sampelnya menjadi lebih sedikit dan tentunya menjadi lebih singkat. Jadi tidak ada waktu-waktu yang misalnya waktu pemeriksaan itu nunggu kelamaan, harus sekian hari, itu kan otomatis menghabiskan menambah persediaan yang terjadi tertahan di situ. Efek yang lainnya tentunya pergudangan yang begitu besar yang harus disiapkan. Ada beberapa syarat, jadi di dalam sistem just in time itu pada prinsipnya adalah usaha menghilangkan pemborosan atau limbah atau waste produk-produk limbah. Nah, tapi dalam konteks just in time ini limbah itu bukan seperti limbah yang mencemari dalam artian
mencemari lingkungan, sisa produk, bukan. Tapi lebih arah pemborosan-pemborosan yang oleh oknum nanti ada 7 macam. Just in time sendiri itu adalah bagian yang sangat penting dalam penerapan total quality management. Jadi total quality management, manajemen operasi itu just in time tidak bisa dipisahkan karena dalam manajemen operasi itu tentunya salah satu pembahasannya adalah total quality management dan salah satu dalam total quality management adalah just in time. Makanya nanti ketika Anda nanti kuliah total quality management ya salah satu materinya adalah ya just in time sendiri karena memang sangat penting sekali. Nah, pertanyaannya apakah just in time juga cocok semuanya pada industri? Yang ada gitu. Ya memang tidak semuanya, makanya itu fungsi manajemen itu bagaimana mengelola, mengatur dan mengarahkan. Karena memang kalau bicaranya adalah bahan baku alam, tentunya konsep just in time sendiri lebih berfokus pada penyesuaian strategi produksinya. Maksudnya bagaimana? Ketika memang lagi musim ya digeber, prosesnya banyak. Kalau memang sudah nggak musim, bisa jadi harus dihentikan, diganti dengan proses yang lain yang dengan bisa menggunakan alat yang sama. Maka untuk mengurangi beban depresiasi alat atau okupansi dari sumber daya manusianya. Jadi ketika just in time diterapkan ke bahan alam dan prosesnya diratakan, tentunya memang itu tidak berlaku. Karena tentunya kita akan menimbun atau membeli bahan, menyediakan bahan sebanyak-banyaknya, baru kita proses secara bertahap. Nanti kalau alat ini hanya cukup untuk atau sesuai dengan satu material. Tapi kalau memang materialnya bisa bermacam-macam dan sistem musimnya itu bergantian, nah itu baru bisa dikombinasikan agar alat itu okupansinya menjadi sangat tinggi dan bisa memberikan keuntungan yang lebih karena pengeluarannya menjadi lebih ringan. Syarat menerapkan just in time yang pertama adalah waktu dan biaya pemesanan di setup. Nah, jumlah pemesanan, jadi ada beberapa kriteria yang akan bisa diambil dalam just in time adalah waktu dan biaya pemesanan. Jadi itu harus dihitung secara detail berapa waktunya, termasuk kemungkinannya molor gitu, berapa rata-ratanya, karena nggak mungkin. Tapi ketika kondisi sudah steady itu bisa diperkirakan. Kemudian jumlah pemesanan yang mendekati 1, kemudian tenggang waktu atau lama lead time minimum, kemudian tenggang waktu antar departemen atau mesin seimbang, tidak ada waktu tunda akibat kualitas yang rendah. Ada beberapa prinsip di sini dituliskan, ada 8 prinsip JIT. Yang pertama adalah lakukan produksi sesuai dengan jumlah pesanan yang ada. Kemudian lakukan produksi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, artinya secukupnya. Kemudian kurangi pemborosan, perbaiki aliran produksi, jadi jangan sampai bolak-balik muter-muter, ya, jadi lebih ke aliran yang efektif. Kemudian tingkatkan kualitas, peningkatan kualitas, kemudian respect terhadap SDM, jadi perlu diapresiasi. Kemudian mengurangi ketidakpastian atau ketidakteraturannya itu dikurangi supaya nanti setiap kejadian itu selalu teratur. Kemudian ada perhatian jangka panjang untuk selalu berkelanjutan. Nah, di sini dibandingkan antara just in time alat Jepang dengan MRP itu Material Requirement Planning atau perencanaan kebutuhan material.
Nah, keduanya itu ditujukan agar produksinya tepat waktu dalam konteks just in time. Kalau MRP itu suatu, ini hanya sekilas saya sampaikan aja, suatu sistem yang menggunakan daftar bahan atau bill of material atau BOM. Jadi memang nanti ada pembahasan tersendiri bagaimana itu material requirement planning itu dijalankan. Ya. Nah, MRP sendiri mengharuskan konsep pentahapan waktu atau time pacing yang membutuhkan jadwal untuk mengirimkan komponen terhadap suatu produk dengan menggunakan data waktu. Nah, ini ada mungkin sedikit beda yang harus dipahami. Yang pertama adalah sebetulnya konsepnya bermiripan. Kalau just in time itu pendekatan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah secara paksa, yang berfokus pada keluaran dan penggunaan persediaan. Jadi kata kuncinya adalah penggunaan persediaan. Kemudian kalau TPS itu sebetulnya apa sih singkatannya, itu Toyota Production System. Ya. Itu menekankan pada upaya pembelajaran dan pemberdayaan karyawan di lingkungan perakitan. Jadi bagaimana selalu terjadi perbaikan yang terus-menerus juga, terjadi sesuatu efisiensi pada level employee atau karyawan. Sedangkan produksi ramping itu menghilangkan limbah dan berfokus pada apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi apa yang diinginkan pelanggan supaya tidak melebar kemana-mana. Nah, kalau seterusnya adalah meniadakan limbah, itu adalah sesuatu yang tidak memberikan nilai dari tambah dari sudut pandang pelanggan. Nah, ini menurut Ohno secara sekilas ada 7. Yang pertama itu hindari. Jadi konsepnya ini dipakai oleh 3 konsep tadi, konsep just in time, kemudian TPS atau Toyota Production System, karena awalnya dari situ, dari TPS yang menerapkan juga Kaizen, perbaikan berkesinambungan, sekarang juga produksi ramping. Ya. Produksi ramping, semuanya menghindari 7 kesia-siaan yang menurut Ohno, yaitu yang pertama adalah kesia-siaan karena kelebihan produksi. Yang kedua karena antrian, jadi hindari antrian, jangan sampai nunggu. Jadi terus berderet harus berjalan. Kemudian hindari transportasi yang berlebihan berulang. Jadi jangan sampai suatu pabrik A pindah ke pabrik B, pindah ke pabrik C, kemudian dikirim lagi dekat pabrik A, kayak gitu kan. Kemudian hindari persediaan yang terlalu banyak. Jadi idealnya hindari namanya kelebihan. Over production, over waiting, over transportation, over inventory, hindari itu. Kemudian over moving, pergerakan, proses berlebih, dan yang terakhir adalah hindari produk cacat. Jadi itu hal-hal yang memang harus dihindari supaya terjadi proses produksi ramping itu terjadi dan tercapai. Oke, kemudian ini saya tambahkan. Oke, di dalam meniadakan limbah, tadi kesia-siaan tadi bisa kita lakukan melalui konsep 5-nya S, yaitu sort, dalam bahasa Inggris itu sort, atau disortir atau dipilah, kemudian simplify, disederhanakan, kemudian dibersihkan atau shine, disapu atau di swab, gitu kan. Kemudian yang keempat ada di standardize, ya, atau distandarisasi, kemudian self disiplin atau disiplin pribadi. Nah, kalau ditambahkan 2 S yang lain, itu ada 7 S, itu kemudian juga ada safety sama support atau maintenance. Oke.
dalam konsep JIT itu memang harus dihindarkan namanya variabilitas yang tadi ketidakpastian. Ya. Oke, saya kira pertemuannya cukup, bisa dipelajari sendiri yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.